Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang fungsi kontinu. Tujuan belajar kalkulus ini salah satunya adalah untuk memahami bagaimana sifat dari fungsi atas bilangan real. Nah, contoh bagaimana kita memahami adalah kita dapat menggambar grafik dari fungsi tersebut. Ya. Dan salah satu karakteristik dari sebuah grafik adalah apakah dia putus atau tidak, ya. Sehingga mengetahui apakah fungsi kontinu atau tidak di sebuah titik memberikan informasi kepada kita apakah grafiknya putus atau tidak di titik tersebut. Jadi ya, ini info yang penting untuk memahami fungsi. Nah, kemudian walaupun sudah banyak software yang mampu untuk menggambarkan grafik dengan fungsi yang bermacam-macam, kita tetap perlu memahami konsep kekontinuan. Sebagai contoh, kita sudah tahu bahwa fungsi sin x per x tidak kontinu di x sama dengan 0 karena tidak bisa dihitung nilai dari fungsi tersebut di 0, ya. Namun grafik tidak akan memperlihatkan bahwa fungsi tersebut tidak kontinu di x sama dengan 0, ya. Karena grafik kalau Anda buatkan grafiknya maka seolah-olah fungsinya kontinu, padahal padahal kita tidak bisa menghitung nilai dari grafik tersebut di x sama dengan 0, ya. Jadi jika kita hanya mengandalkan grafik saja tanpa pengetahuan matematika yang memadai, nah, Anda bisa keliru, ya. Oke. Nah, saya sudah menyampaikan sedikit banyak tentang teorema nilai antara. Kita akan melihat aplikasinya di dalam mengaproksimasi sebuah akar dari polinom berderajat 3. Nah, kita sudah bahas sebelumnya bahwa kalau ada akar rasional maka Anda bisa mencari menggunakan beberapa kandidat. Nah, dalam kasus ini akarnya tidak rasional, ya. Anda boleh coba min 1 plus 1 di sini karena ini koefisien x pangkat 3 nya adalah 1 dan ini 1, maka kemungkinannya hanya min 1 dan 1. Tapi Anda boleh coba buat, tidak akan berhasil. Jadi akar dari polinom ini adalah irasional. Nah, tapi bagaimana cara kita mencarinya? Misalkan sudah diketahui bahwa kalau Anda masukkan nilai min 2, maka nilai dari f-nya adalah 5. Kalau Anda masukkan min 1, nilai f-nya adalah 1. Kalau Anda masukkan 0, nilai f-nya adalah min 1, dan seterusnya, ya. Nah, Anda bisa perhatikan bahwa dari min 2 ke min 1, nilai dari f itu tetap positif. Nah, kalau dia tetap positif, kita tidak tahu ini apakah selama dia bergerak dari 5 ke 1 apakah dia melewati 0 atau tidak, kita tidak tahu. Nah, teorema nilai antara mengatakan bahwa karena 0 itu berada di antara bilangan positif dan negatif, maka ketika dia bergerak dari 1 ke min 1, ya, nilai dari fx-nya, maka dia pasti melewati 0. Dengan kata lain, ada sebuah nilai di antara min 1 dan 0
ada sebuah nilai di antara min 1 dan 0 yang akan menjadi akar, dan juga sebuah nilai di antara 0 dan 1, karena 0 berada di antara min 1 dan 5 yang akan menjadi akar. Nah, perhatikan bahwa untuk menerapkan teorema nilai antara, kita harus yakin bahwa fungsi tersebut kontinu di selang tertutup, ya. Nah, sedangkan fungsi kita fungsi polinom, dia kontinu di seluruh bilangan real. Jadi selangnya interval dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, coba Anda pikirkan kenapa kalau dia kontinu pada selang yang besar, dia juga kontinu pada selang yang lebih kecil. Nah, ingat kembali bahwa kontinu bahwa limit ada mengakibatkan limit kiri dan kanan ada, ya. Secara parsial limitnya ada jika limit totalnya ada, ya. Oke. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa akan ada akar di antara min 1 dan 0, dan di antara 0 dan 1. Oke. Nah, kita sekarang fokuskan dalam kasus ini aproksimasi dari nilai C1. Nah, caranya adalah dengan mengambil pertengahan di antara min 1 dan 0. Oke, dengan mudah Anda bisa hitung bahwa pertengahan antara min 1 dan 0 adalah minus 0, minus setengah, ya. Dan kemudian kita hitung nilai dari F di min setengah ini, dan hasilnya adalah negatif. Oke, dengan demikian ya, perhatikan bahwa F min satunya negatif, min satunya positif, sedangkan F min setengahnya negatif, maka 0 berada di antara, ya, positif dan negatif, kan. Maka akarnya harusnya di antara min 1 dan min setengah. Kita nggak, ya, kita tidak tahu apa yang terjadi selama dia bergerak dari min 0,625 ke min 1, ya, ini sama-sama negatif, tapi kita yakin bahwa dari 1 ke min 0,625 dia pasti melewati 0, ya. Jadi kalau dia bergerak dari min 1 ke min setengah, ya, di min 1 dia positif, di sini dia negatif, maka pasti melewati 0. Oke, maka C1 nya pasti berada di antara min 0,5 dan min 1. Nah, kita lakukan hal yang serupa, bahwa kita ambil nilai pertengahan dari 1 dan min 1 dan min 0,5, kita dapatkan, ya, dengan mudah minus 0,75, ya, ini makin dekat ke min 1. Nah, kita hitung lagi, ya, dan ternyata nilainya sekarang positif, ya, nilainya sekarang positif. Oleh sebab itu nilai C pasti berada di antara, ya, sekarang nilainya positif, dan maka kita cari nilai mana yang negatif. Nilai negatif 0,625, berarti di antara min 0,75 dan 0,65, ya. Anda harus cari yang berbeda tanda. Oke, ini tandanya positif. Kalau min 1 tandanya kan positif juga, jadi jangan dekati ke sana, Anda harus dekati ke yang tandanya negatif, ya. Dalam kasus ini, ya, min 0,5. Oke, selanjutnya, nah, apakah min 0,75 ini sudah dekat dengan C1?
Nah, seberapa dekat dia? Oke, terakhir kita tahu bahwa C1-nya pasti berada di antara minus 0,75 dan 0,5 ya. Nah, jadi kalau kita jadi pendekatan yang baik adalah ya cara perhitungan kita yang terakhir ya, yaitu min 0,75. Nah, ini bisa Anda lihat dari kalau Anda bandingkan ya, nilai F min 0,75 ini ya lebih kecil ya dari 0,625. Jadi langkah berikutnya jadi hasil pengambilan nilai aproksimasi akar berikutnya menghasilkan nilai yang lebih baik ya. Jadi kita ambil aproksimasi terakhir ya. Oke, mungkin saya perlu jelaskan dahulu. Jadi kita telah melakukan beberapa pengambilan aproksimasi. Yang pertama adalah min 1, di mana nilai F min 1 adalah 1. Kemudian berikutnya adalah min setengah ya, di antara min 1 dan 0. Ini adalah aproksimasi kedua. Dan Anda perhatikan bahwa nilai dari F-nya juga makin kecil. Dan aproksimasi ketiga adalah min 0,75 ya, ini lebih kecil lagi ya. Nah, jadi ya, ini aproksimasi terakhir yang kita lakukan. Dengan demikian kita bilang bahwa ya ini aproksimasi kita untuk akar dari C1. Nah, pertanyaannya adalah seberapa dekat dia dengan C1. Oke, perhatikan bahwa nilai terbesar ya, ini kan aproksimasi kita nilai terkecil ya, di selang ini. Maka selisih dari aproksimasi kita dengan C1 tentu lebih kecil daripada selisih aproksimasi kita dengan ya, ini nilainya yang paling besar kan, berada paling ujung kanan. C1-nya di antara 0,75 min 0,75 dan min 0,5. Maka ya yang kita tahu hanya angka ini ya, hanya dua angka ini. Kita nggak tahu C1-nya dari mana, tapi kita bisa bilang bahwa selisih antara C1 dengan aproksimasi kita lebih kecil dari selisih aproksimasi kita dengan yang paling ujung ya. Nah, perhatikan bahwa selisih ini adalah panjang interval. Nah, panjang intervalnya tadi interval, perhatikan bahwa interval awal kita adalah dari min 1 ke 0, panjangnya 1, kemudian Anda bagi 2, panjang intervalnya sekarang menjadi setengah ya, di antara min 1 dan 0,5, dan kemudian kita bagi lagi menjadi 2, sekarang panjangnya jadi setengah, seperempat ya. Makanya disebut dengan metode bagi 2. Intervalnya kita bagi 2, panjang intervalnya kita bagi 2. Nah, kalau Anda bagi 2 lagi intervalnya, maka selisihnya menjadi lebih kecil ya, nanti menjadi 1/8. Oke, baik. Jadi aproksimasi kita adalah min 0,75 untuk akar tersebut. Nah, penulisannya adalah kira-kira seperti ini. Ini bilangnya adalah ya C1 kira-kira, ini mengandalkan kira-kira min 0,75. Oke. Nah, pertanyaannya harus Anda jawab adalah bagaimana mendapatkan. Ya, saya sudah kasih contohnya, cuman Anda perlu memikirkan lagi. Contoh ini caranya bagaimana ya, yang sebenarnya ya, algoritmanya. Oke.
Baik, kita lanjutkan ke bab berikutnya tentang kemiringan garis singgung, mungkin sebaiknya di video yang berbeda.